Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sanin yang beranggotakan 3 orang. Dengan saya Fauzan Abdul Rafiq dengan NIM 054 dan teman saya Muhammad Naufal Nur Aiman dengan NIM 079 dan Izar Saim Hanif dengan NIM 082. Di sini kami akan mencoba untuk menyampaikan mengenai materi strategi kreatif. Yang akan kita bahas adalah mengenai tentang the importance of creativity in advertising, kemudian advertising creativity, kemudian planning creative strategi, kemudian creative process, dan yang terakhir adalah creative strategy development. Yang pertama yaitu adalah pentingnya kreativitas dalam iklan. Menurut banyak orang, aspek periklanan yang paling menarik adalah sisi kreatifnya. Sebuah iklan yang bagus adalah sebuah kegembiraan untuk dilihat dan menjadi hal hebat untuk dibuat. Perusahaan menyadari bahwa cara pesan iklan dikembangkan dan dijalankan seringkali sangat penting bagi keberhasilan program promosi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi efektivitas keseluruhan program pemasaran. Perusahaan-perusahaan besar rela menghabiskan ratusan juta lebih untuk membeli waktu dan ruang media untuk menjalankan pesan-pesan ini. Strategi dan eksekusi kreatif yang baik seringkali dapat menjadi pusat untuk menentukan keberhasilan suatu produk atau layanan. Di sini juga penting untuk dipahami bahwa hanya karena iklan atau komersial itu kreatif atau populer, tidak berarti akan meningkatkan penjualan atau menghidupkan kembali merek yang menurun. Banyak iklan telah memenangkan penghargaan untuk kreativitas tetapi gagal meningkatkan penjualan. Banyak orang periklanan dan pemasaran menjadi bingung, dan dalam beberapa kasus terhadap penghargaan periklanan, di mana mereka berpendapat bahwa orang-orang kreatif dalam iklan seringkali lebih peduli dengan pembuatan iklan yang memenangkan penghargaan daripada iklan yang menjual produk dari klien mereka. Orang periklanan percaya bahwa penghargaan adalah cara yang baik untuk mengenali kreativitas yang seringkali menghasilkan iklan yang efektif. Namun banyak personel periklanan dan pemasaran, terutama yang berada di sisi klien, percaya bahwa iklan pada akhirnya harus mengarahkan konsumen untuk membeli produk atau layanan. Menemukan keseimbangan antara periklanan yang kreatif dan periklanan yang efektif itu sulit. Jadi, untuk lebih memahami dilema ini, kita akan bahas masalah kreativitas dan perannya dalam periklanan. Kita akan bahas mengenai kreativitas iklan. Jadi, apa itu kreativitas? Secara umum, kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik yang benar-benar merupakan hal baru atau sesuai ide baru yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya sesuatu hal yang baru. Kreativitas adalah salah satu istilah yang paling umum digunakan dalam periklanan. Mungkin begitu banyak perhatian terfokus pada konsep kreativitas karena banyak orang memandang tantangan khusus yang diberikan kepada pembuat iklan yang mengembangkan pesan iklan sebagai sesuatu yang kreatif. Adalah tugas pengiklan untuk mengubah semua informasi mengenai fitur dan manfaat produk, rencana pemasaran, riset konsumen, dan tujuan komunikasi menjadi konsep kreatif yang akan menghidupkan pesan iklan. Kemudian selanjutnya adalah perspektif yang berbeda tentang kreativitas periklanan. Di satu sisi adalah orang yang berpendapat bahwa periklanan hanya kreatif jika menjual produk. Dampak pesan iklan atau kampanye pada penjualan lebih penting daripada apakah itu inovatif atau memenangkan penghargaan. Di ujung lain adalah mereka yang menilai kreativitas sebuah iklan dari segi nilai artistik atau estetika dan originalitasnya. Mereka berpendapat bahwa iklan kreatif dapat menembus kekacauan persaingan, menarik perhatian konsumen, dan memiliki beberapa dampak. Sebuah studi oleh Elizabeth Hirschman meneliti persepsi berbagai individu yang terlibat dalam pembuatan dan produksi iklan TV. Yang pertama, di sisi tipe manajemen ada manajemen merek dan eksekutif akun. Kemudian di sisi kreatif ada sutradara seni, copywriter, direktur komersial, dan produser. Dia menemukan bahwa manajer produk dan eksekutif akun melihat iklan sebagai alat promosi yang tujuan utamanya adalah mengomunikasikan kesan yang menguntungkan ke pasar. Mereka percaya iklan harus dievaluasi dalam hal apakah memenuhi tujuan pemasaran. Perspektif orang-orang di sisi kreatif jauh lebih mementingkan diri sendiri, seperti yang dicatat Hirschman, yaitu mereka memandang iklan sebagai sarana komunikasi untuk mempromosikan sudut pandang estetika dari tujuan karir pribadi mereka sendiri. Selanjutnya adalah penentu kreativitas. Kreativitas periklanan adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide segar, unik, dan sesuai atau relevan yang dapat digunakan sebagai solusi untuk masalah komunikasi. Ada dua penentu utama kreativitas ini yang sering dilihat dari segi divergensi dan relevansi. Divergensi mengacu pada sejauh mana sebuah iklan mengandung unsur-unsur yang baru, berbeda, atau tidak biasa. Yang pertama yaitu adalah dari keaslian. Iklan yang mengandung unsur-unsur yang langka, mengejutkan, atau menjauh dari yang jelas dan biasa, jadi lebih berbeda dari yang biasanya. Kemudian adalah fleksibilitas. Iklan yang mengandung ide, berbeda, atau beralih dari suatu perspektif ke perspektif lain. Kemudian ada elaborasi. Iklan yang berisi detail, terduga, atau menyelesaikan dan memperluas ide dasar sehingga menjadi lebih rumit atau canggih. Kemudian selanjutnya yaitu adalah perpaduan. Iklan yang menggabungkan, menghubungkan, atau memadukan objek atau ide yang biasanya tidak terkait. Kemudian yang terakhir adalah nilai artistik. Iklan mengandung kesan verbal yang artistik atau bentuk dan warna yang menarik. Kemudian selanjutnya penentu kedua dari kreativitas adalah relevansi.
yang mencerminkan sejauh mana berbagai elemen iklan bermakna, berguna, atau berharga bagi konsumen. Smith dan kawan-kawan menunjukkan bahwa relevansi dapat dicapai dengan dua cara. Relevansi iklan ke konsumen mengacu pada situasi di mana iklan berisi elemen yang berarti bagi konsumen. Misalnya, pengiklan dapat menggunakan selebriti agar konsumen mengidentifikasi. Kemudian dapat juga menggunakan musik yang mereka sukai atau gambar visual dan teknik eksekusi lainnya. Kemudian, relevansi merek ke konsumen mengacu pada situasi di mana merek produk atau layanan yang diiklankan merupakan kepentingan pribadi bagi konsumen. Mereka yang bekerja di agensi, khususnya di departemen kreatif, menyadari pentingnya mengembangkan pesan iklan yang baru dan unik, namun tetap mengkomunikasikan informasi yang relevan kepada audiens target. Sebab selanjutnya adalah perencanaan strategi kreatif. Yang pertama adalah tantangan kreatif. Mereka yang bekerja di kreatif periklanan sering menghadapi tantangan nyata. Mereka harus mengambil semua penelitian, ringkasan kreatif, pernyataan strategi, tujuan komunikasi, dan masukan lainnya, dan mengubahnya menjadi pesan iklan. Tugas mereka adalah menulis salinan, mendesain data letak dan ilustrasi, atau memproduksi iklan. Mereka harus memasukkan pesan iklan ke dalam bentuk yang akan menarik minat audiens dan membuat iklan mudah diingat. Tugas dan kreatif itu menantang karena setiap situasi pemasaran berbeda dan setiap kampanye atau iklan mungkin memerlukan pendekatan kreatif yang berbeda. Kemudian mengambil risiko kreatif. Banyak orang yang mengikuti formula di mana telah terbukti saat membuat iklan karena aman. Klien sering merasa tidak nyaman dengan iklan yang terlalu berbeda. Kusno dan rekan-rekannya telah memeriksa pengaruh klien pada kreativitas agensi iklan dan menemukan bahwa alasan utama beberapa pemasar menerima karya kreatif yang lebih baik daripada yang lain adalah bahwa mereka terbuka untuk mengeksplorasi ide-ide yang baru. Mereka juga menemukan bahwa akses ke riset konsumen penting karena memberikan wawasan yang dibutuhkan agensi untuk menghasilkan karya yang sangat kreatif. Mereka mencatat bahwa kampanye yang sangat kreatif tidak muncul begitu saja, melainkan melalui sebuah perencanaan dan penelitian yang mendalam. Pendapat dari pihak agensi iklan bagi klien untuk mengambil beberapa resiko jika mereka menginginkan terobosan iklan yang diperhatikan. Namun, tidak semua perusahaan atau agensi setuju bahwa iklan harus berisiko agar efektif. Banyak manajer pemasaran lebih nyaman dengan iklan yang hanya mengkomunikasikan fitur dan manfaat produk atau layanan yang memberi konsumen alasan untuk membeli. Di sini, saya akan baca tentang periklanan kreatif dan periklanan parsel. Periklanan parsel berpendapat bahwa iklan harus menjual produk atau layanan. Semakin banyak nilai jual dalam iklan, maka akan semakin menggerakkan pelanggan untuk membeli produk tersebut. Kemudian untuk periklanan kreatif berpendapat bahwa iklan harus membangun kedekatan emosional antara pelanggan dan merek yang mampu melampaui iklan produk yang akan dijualkan. Selanjutnya adalah periklanan kreatif. Citra orang periklanan kreatif biasanya bergambar dan kepribadian yang bebas dan eksentrik. Namun dengan latar belakang pendidikan tenaga kreatif yang pada umumnya sering di bidang non-bisnis, maka personal orang kreatif biasanya cenderung lebih abstrak, kurang terstruktur, terorganisir, dan lebih sering mengandalkan intuisi daripada logika. Untuk sebab keempat ada proses kreatif. Nah, model proses kreatif menurut Young terbagi menjadi 5 langkah, yaitu 1. Pencelupan, mengumpulkan bahan mentah dan informasi melalui latar belakang penelitian dan membenamkan diri dalam masalah. Kedua, ada pencernaan, mengambil informasi, mengerjakannya, dan bergulat dalam pikiran. Langkah ketiga ada inkubasi, yaitu menempatkan masalah dari pikiran dan membuatnya menjadi informasi ke alam bawah sadar untuk melakukan pekerjaan. Keempat, ada iluminasi, karena dalam iluminasi melahirkan sebuah ide fenomena. Aku memilikinya. Dan langkah terakhir ada realitas, yaitu mempelajari diri untuk melihat apakah itu masih terlihat bagus untuk memecahkan masalah, dan kemudian akan membentuk ide untuk kebutuhan yang praktis. Selanjutnya ada perencanaan akun. Perencanaan akun adalah proses yang melibatkan penelitian dan pengumpulan semua informasi yang relevan tentang produk atau layanan klien, merek, dan konsumen yang menjadi target audiens. Perencanaan akun sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memfasilitasi proses kreatif. Selanjutnya adalah pemasukan proses kreatif, persiapan, inkubasi, dan iluminasi. Spesialis kreatif harus berpengetahuan luas
tentang tren umum, kondisi, dan perkembangan di pasar. Spesialis kreatif dapat memperoleh informasi latar belakang dengan berbagai cara yang telah dicatat oleh Sandra Sunaryadi. Di antaranya, inilah membaca artikel, laporan penelitian yang terkait dengan produk dan seterusnya. Dua, meminta informasi pada semua orang yang terlibat dengan produk. Ketiga, mendengarkan apa yang dibicarakan orang. Dan keempat, menggunakan produk atau layanan untuk mengobati konsumen. Dan terakhir, ada bekerja dan belajar tentang bisnis lain untuk lebih memahami orang-orang yang Anda coba jangkau. Selanjutnya, ada pembuatan tugas kreatif, verifikasi, dan revisi. Pada tahapan ini merupakan tahapan untuk mengevaluasi ide-ide yang dihasilkan selama tahap iluminasi, menunjukkan makna apa yang diperoleh konsumen dari iklan tersebut dan bagaimana mereka bereaksi terhadap tema dari iklan tersebut. Dalam proses ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pertama mengevaluasi ide, kedua menolak yang tidak sesuai, ketiga memperbaiki yang tersisa, keempat memberikan identifikasi akhir, kelima kelompok terarah, keenam studi komunikasi dosen, dan yang terakhir adalah tes portofolio profil reaksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kreatif strategi development. Kreatif strategi development sendiri terbagi atas 5 bagian, yaitu yang pertama advertising campaigns, yang kedua creative brief, yang ketiga the search for the major selling idea, yang keempat developing the major selling idea, dan yang kelima yaitu contemporary approach to the big idea. Baik, yang pertama yaitu kampanye periklanan. Tema kampanye harus menjadi ide yang kuat karena itu adalah pesan utama yang akan dikomunikasikan dalam semua iklan dan kegiatan promosi lainnya. Selanjutnya yaitu ringkasan kreatif. Ringkasan kreatif menyertakan informasi dan persyaratan pendukung yang harus muncul dalam pesan iklan. Informasi ini penting dalam memastikan keseragaman di berbagai eksekusi iklan yang digunakan dalam kampanye. Memperoleh informasi mengenai pelanggan, produk atau layanan, dan pasar yang dapat digunakan dalam mengembangkan ringkasan kreatif merupakan bagian penting dari proses perencanaan kreatif. Selanjutnya yaitu pencarian untuk ide penjualan utama. Agar kampanye iklan menjadi efektif, kampanye itu harus mengandung gagasan besar yang menarik perhatian konsumen, mendapat reaksi, dan membedakan produk atau layanan pengiklan dari produk pesaing. Selanjutnya yaitu mengembangkan ide penjualan utama. Pendekatan klasik yang dapat memandu pencarian tim kreatif untuk ide penjualan utama dan pengembangan periklanan yang efektif. Menggunakan proporsi penjualan yang unik, menciptakan citra merek, menemukan drama melekat, dan pemosisian. Yang terakhir yaitu pendekatan kontemporer untuk ide besar. Pengiklan menghadapi tantangan besar dalam pencarian mereka untuk ide saat ini. Mereka harus mengembangkan ide-ide kreatif yang dapat membedakan merek mereka dan melampaui media massa tradisional. Jin Lin, CEO Jaringan Digital Isobar, berpendapat bahwa teknologi dan aksesibilitas terhadap informasi telah mengubah hubungan orang dengan mereka bersama dengan bagaimana mereka membentuk persepsi dan opini. Dia berpendapat bahwa peran agensi kreatif kontemporer harus berubah dan mencatat. Di dunia ini, bagaimana kita menghasilkan solusi kreatif harus berubah. Kita harus merangkul pesan interaktif dan non-linear, perangkat genggam dan mobilitas di mana-mana. Cerita perlu diceritakan dengan mulus di seluruh layar. Dan ide bisnis perlu dipupuk melalui kreativitas, inovasi, dan imajinasi.